Cinta Pertama Sang CEO. Bab 257. Tidak ada hal apapun di dunia yang bisa membuatku merasa tidak baik, selama Alana dan Arlan masih hidup. Van, aku tidak berharap lebih selain ini. Kita tunggu saja sampai keadaan lebih baik. Saya yakin kalau Pak Bara hanya. Dia benar, Van. Alana akan baik-baik saja, selama jauh dariku. Jovan tak menyahut dengan suara, melainkan dengan tatapan penuh prihatin. Andai pun aku tidak diizinkan bertemu Alana, setidaknya aku mau bertemu Arlan. Pak Alben mungkin tidak akan mengizinkan. Aku hanya mau melihatnya untuk terakhir kali. Aku janji tidak akan macam-macam apalagi menuntut apa-apa. Hanya untuk melihat wajahnya saja. Aku hanya mau memastikan bahwa dia memang Arlanku. Setelah itu aku akan tenang. Yang penting Arlan ada di tangan orang yang tepat. 2. Jovan terdiam sejenak. Menimbang dalam hati. Takutnya setelah bertemu Ian dan memastikan jika anak lelaki itu adalah Arlan, ada kemungkinan Arvin akan berusaha mengambilnya secara paksa. Aku tahu apa yang kamu pikirkan, ucap Arvin setelah melihat keraguan di wajah Jovan. Bukan begitu. Saya hanya. Arvin bersandar dengan tatapan nanar. Aku tidak layak jadi ayahnya. Aku sudah kehilangan hakku sebagai ayah saat memaksa Alana meminum obat penggugur kandungan. Aku bahkan masih ingat wajah Alana saat itu. Dia berulang-ulang memohon padaku untuk membiarkan anaknya hidup. Baiklah, kita ke rumah Pak Alben. Tapi, saya ragu kalau mereka akan mengizinkan Anda menemui anak. Itu. Tidak apa-apa. Aku hanya mau memastikan Arlan dijaga dengan baik di sana. Akhirnya, Jovan menyerah. Tanpa mengulur waktu, mereka menuju rumah keluarga Darmawan. Sepanjang perjalanan Arvin banyak diam. Pandangan tertuju pada jalan-jalan yang mereka lewati. Sampai akhirnya, ia melihat sebuah toko mainan anak di sisi kiri. Ada spanduk besar dengan gambar balita dengan mainan mobil yang sama seperti dimainkan Ian. Berhenti dulu. Aku akan beli sesuatu untuk Arlan. Itu, di depan ada toko mainan anak. Sesuai perintah Arvin, Jovan menghentikan laju mobil tepat di depan toko mainan anak itu. Mata Arvin tampak bersinar saat memilih mainan-mainan menarik dengan harga yang terbilang mahal. Ia mengambil beberapa. Arlan. La bergumam, menggenggam mainan anak di tangannya. Jovan menatap sang bos yang tampak begitu yakin bahwa anak lelaki yang mereka lihat bersama Alben itu memang Arlan. Padahal, belum ada bukti tentang itu. Hanya naluri sebagai seorang ayah yang menuntun. Di sisi lain, Bara duduk di sebuah kursi dan termenung memandang putrinya yang masih tertidur. Tangannya mengulur, membelai puncak kepalanya. Bara baru tersadar saat Mia datang dan berdiri di sisinya. Keputusanku sudah benar kan, Mia? Suaranya bergetar lirih. Dulu, perbuatanku lebih buruk dari Arvin. Aku melakukan dosa besar dan sekarang aku melihat sendiri putriku yang mengalaminya. Tapi, salahkah kalau aku mau melindungi anakku? Aku tahu ini keputusan yang berat. Yang harus kita lakukan sekarang hanya menyembuhkan trauma Alana. Bara mengusap ujung matanya yang basah. Karena itu aku minta dia menjauh dari anakku. Sejauh mungkin. Bahkan, bila perlu dia tidak usah muncul lagi di hadapan Alana. Biar aku sembuhkan dulu luka putriku yang malang ini. Kelopak mata Alana terbuka pelan. Matanya yang sayu tiba-tiba membulat penuh dan menggambarkan bias ketakutan. Ayah. Ibu. Jeritnya, seperti orang yang belum sadar sepenuhnya. Bara langsung memeluk dan menenangkannya. Mengusap punggung dan rambutnya perlahan. 3. Tenang, nak. Kamu ada di tempat yang aman. Jangan takut. Aku takut, ayah. Aku takut sekali, dia akan membunuhku. Dia akan membunuhku. Bara melirik Mia yang juga sedang berusaha menenangkan Alana.
Beban mental yang ditinggalkan Arvin pada Alana memang sedalam itu. Alana bahkan belum bisa mengingat siapa dirinya dengan sempurna. Melupakan orang-orang yang pernah hadir dalam masa lalunya, kecuali wajah yang memberinya trauma berkepanjangan. Alben baru tiba di rumah. Kedatangannya pun langsung disambut oleh Kalika. "Gimana Alana, Mas?" Dia bertemu dengan Arvin dan ketakutan. "Sekarang sudah ada di rumah Bara." Lalu bagaimana reaksi Arvin? Mendapat pertanyaan itu, Alben menghela napas panjang. Dia pasti terkejut. Selama ini dia mengira Alana sudah tidak ada. Tiba-tiba muncul di hadapannya dalam keadaan seperti ini. Kenapa aku jadi kasihan padanya? Manusiawi. Saat melihatnya menyakiti Alana, kita merasa marah dan ingin menghukumnya. Saat melihatnya begitu terluka, kita merasa prihatin, tutur Alben. Tapi, aku tidak bisa menyalahkan keputusan Bara. Kalau aku ada di posisinya, mungkin aku akan melakukan hal yang sama. Lah menjeda ucapannya dengan tarikan napas. Ayah mana yang akan terima anaknya diperlakukan seperti itu? Arvin bahkan memaksa Alana meminum obat penggugur kandungan yang berbahaya, padahal dia tahu betul anak yang ada di rahim Alana itu adalah darah dagingnya. Dulu Bara juga melakukannya pada Mia. Iya, dan itu dia sesali seumur hidup, karena sekarang dia melihat sendiri anaknya mengalami hal yang sama, imbuh Alben. Tapi sekarang yang terpenting adalah mengamankan Arvin dan Alana. Orang-orang Hilman bisa saja masih berkeliaran dan membahayakan mereka. Bahkan, gak ada jaminan kalau saat ini Arvin dan Alana sudah aman sepenuhnya. Kalika mengangguk paham. Beberapa saat kemudian terdengar suara tangisan yang berasal dari kamar. "Ian masih rewel?" tanya Alben. "Iya, Mas. Tidur sebentar, bangun lagi dan menangis." "Ya Allah, ada apa dengannya? Gak biasanya dia seperti ini." Alben langsung beranjak menuju kamar. Begitu masuk, terlihat seorang pengasuh sedang kesulitan menenangkannya. "Kenapa, Nak?" "Dari tadi nangis terus," bujuk Alben, meraih tubuh kecil itu dan menyandarkan di bahunya. Tidak biasanya Ian serewel ini. Kalika mulai merasa khawatir, sebab segala cara sudah ia lakukan untuk menenangkan. Tetapi, semua gagal. Anak lelaki itu tetap gelisah dan menangis. Di tengah kesulitan Alben menenangkan Ian, seorang Art datang dengan wajah sedikit cemas. "Pak, Bu, di depan ada tamu." Kening Alben berkerut tipis. "Tamu? Di malam seperti ini?" "4. Siapa, Mbak?" tanya Kalika. "Pak Arvin. Katanya, mau ketemu langsung sama Bapak." Alben dan Kalika seketika saling tatap satu sama lain. "Mau apa dia ke sini, Mas?" Arvin sudah tahu kalau Alana masih hidup. Dari situ, dia pasti bisa mengambil kesimpulan kalau anaknya juga masih hidup. Alben menyerahkan Ian kepada Kalika, lalu menatap Sang Art. "Persilahkan dia masuk." "Baik, Pak." Sang Art bergerak cepat menuju halaman rumah dan mengizinkan Arvin dan Jovan untuk masuk. Dari ruang tamu, Arvin bisa mendengar suara anak lelaki yang menangis dari arah lantai atas. Membuatnya ikut gelisah. "Tenanglah," bisik Jovan. "Itu suara Arlan kan? Kenapa dia menangis seperti itu? Apa dia sakit? Mungkin sedang rewel. Kita tunggu saja." "Tidak. Dia pasti sakit sampai menangis seperti itu. Aku mau melihatnya." Baru saja akan melangkah, Alben sudah terlihat berjalan mendekati mereka. Arvin menatapnya lekat-lekat. Penuh tanya. Jovan yang berdiri di belakang Arvin pun memasang sikap waspada. Jangan sampai Arvin memaksa melihat Ian dan membuat keadaan menjadi semakin kacau. Tetapi, yang terjadi malah sebaliknya. Karena Arvin langsung berlutut di hadapan Alben tanpa basa-basi. "Ada apa, Vin? Bangunlah, jangan berlutut begini. Tolong aku, Om. Aku mau melihat anakku." "Anakmu?" Dalam sekejap bola mata Arvin dipenuhi air mata. "Iya."
Ian itu anakku, bukan? Aku yakin. Tanggal lahirnya dengan Arlan sama. Dia juga punya tanda lahir yang sama dengan Arlan. Lebih dari itu, aku merasa ada ikatan dengannya. Pelan, napas Alben berhembus. Kalau dia memang anakku, izinkan aku melihatnya saja. Aku hanya ingin tahu, apa Ian itu adalah Arlanku atau bukan. Aku tidak akan menuntut apa-apa atau memintanya. Asal dia tumbuh dan dirawat dengan baik, aku sudah tenang. Alben masih terdiam menatapnya. Tak pula membantah atas segala ucapan Arvin. Tolong, izinkan aku melihatnya. Sekali saja. Setelah itu, aku tidak akan meminta apapun lagi. Kalaupun aku harus pergi dan tidak boleh menemuinya lagi, tidak apa-apa. Aku akan menerima apapun keputusan kalian. Tangisan Ian semakin menggema dari kamar. Seolah sedang memanggil. Menyayat hati siapapun yang mendengarnya. Gaungan papak terus terdengar. Entah ditujukan untuk siapa. Baiklah, kamu boleh menemuinya. Tapi, dia sedang rewel. Arvin mengangguk pelan. Menyeka air mata yang membanjiri kedua sisi pipinya. 5. Dan perlahan ia bangkit, mengikuti Alben menuju tangga untuk naik ke lantai atas. Semakin dekat, tangisan anak lelaki itu terdengar semakin nyaring dan menyayat. Berulang-ulang Arvin mengusap air matanya. Tetapi, semakin ia berusaha menahan, semakin deras butiran bening itu mengalir. Begitu membuka pintu, tangisan anak lelaki itu memecah. Kalika tampak kesulitan menenangkan. Alben mendekat, mengusap puncak kepalanya. Dan Arvin. Ia mematung di tempat. Seluruh hatinya seakan runtuh hanya dengan melihat anak lelaki itu menjerit dan gelisah. Bahkan saat Alben sendiri yang menenangkan. Hai, nak. Nada Arvin bergetar dan lirih. Ia berjongkok, tangan mengulur hendak menggapai tubuh mungil itu. Tidak ada penolakan dari Ian kecil. Tangisnya menggema. Namun, saat dua tubuh itu menyatu, semesta seperti memeberi jawaban, tangisan Ian perlahan reda. Tubuh mungil itu bersandar tenang di dada lelaki yang belum dikenalnya, tetapi seolah dekat dalam nalurinya. Matanya yang semula berlinang mulai terpejam perlahan, menyisakan suara sesenggukan. Berbeda dengan Arvin, semakin dalam ia mendekap, semakin deras pula air matanya. Anakku. Arlanku. 6. Hai gengs. Maaf ya, aku gak bisa update teratur karena masih dalam pemulihan. Semoga kalian mengerti. Terima kasih. Bab 732. Hening. Hanya ada suara Arvin yang berbisik pelan dan lembut. Tangan itu mengusap punggung kecil yang bersandar padanya. Sangat lembut, penuh kasih. Seakan tak ingin melepaskan lagi. Air mata mengalir tanpa dapat ditahan, jatuh ke dahi mungil yang mulai tertidur dalam pelukannya. Tak ada tangisan, tak ada rengekan. Hanya kehangatan yang menyelimuti keduanya. Membuat pemilik tubuh mungil dalam pelukan menjadi sangat tenang. Seolah dada lelaki itu adalah tempat ternyaman di dunia. Maafkan aku, nak. Akulah yang sudah membuat semuanya jadi begini. Andai waktu bisa diulang, pasti sudah kuberikan semua untukmu, bisiknya pelan. Sesekali mengecup puncak kepala si kecil. Alben berdiri tak jauh dari tempat Arvin duduk memeluk si kecil Ian. Tatapannya dalam, seolah sedang memendam sesuatu. Dia benar anakku, kan? Sekalipun seluruh dunia mengingkari, aku tetap yakin bahwa dia adalah Arlanku. Alben terdiam. Ia tak mengelak akan pertanyaan Arvin. Namun, juga tidak mengiyakan. Tetapi, diamnya Alben itu seperti sebuah jawaban dari semua pertanyaan. Kamu boleh datang kapan saja. Aku akan izinkan kamu menemuinya. Sebanyak waktu yang kamu inginkan. Walaupun tanpa sepengetahuan bara. Arvin menarik napas dalam-dalam. Menahan isak tangis. Ia mendekap bayi kecil itu lebih erat, lalu memejamkan mata, seolah ingin merekam betul detik itu dalam ingatannya. Aku tidak pantas jadi ayahnya. Dia akan hidup lebih baik di sini. Tanpaku.
Perlahan, Arvin merenggangkan pelukannya. Masih menatap wajah yang terlelap dalam pangkuan. Sangat dalam. Tangannya terangkat pelan untuk membelai wajah itu. Memandangi setiap pahatan wajahnya. Ada potongan Alana di sana. Bulu matanya yang lentik dan juga bentuk bibirnya yang mungil. Sedangkan bentuk hidung dan alis adalah milik Arvin. Sungguh, perpaduan yang sempurna dan Arvin baru menyadari semua itu setelah menatapnya lekat satu lekat. Anakku, Arlanku. Lagi, kalimat itu bergumam di bibirnya diiringi air mata yang terus mengalir. Seakan tak pernah cukup, ia dekap lagi. Dikecup wajahnya. Mengusap kepalanya penuh kasih. Kalika yang masih berada di kamar itu menjatuhkan air mata. Tetapi buru-buru ia hapus sebelum ada yang melihat. Lama Arvin dalam posisi seperti ini. Menikmati detik demi detik yang berlalu. Setelah merasa cukup, barulah merebahkan tubuh kecil itu ke tempat tidur dengan sangat hati-hati. Satu gerakan lucu dari Ian berhasil mengukir senyum di bibir Arvin. Ia sedang menyesap ibu jarinya sendiri, dengan mata terpejam. Sementara tangan satunya masih menggenggam jari telunjuk sang papa dengan erat meskipun sedang tertidur. 7. Tumbuhlah dengan baik, nak. Aku akan berdoa untukmu walaupun dari jauh. Arvin menatap Kalika dan Alben. Om. Tante, terima kasih sudah merawat anakku dengan sepenuh hati selama setahun ini. Aku kemari bukan untuk menuntut atau memintanya. Dibesarkan oleh orang sebaik kalian saja, sudah seperti sebuah keberuntungan untuknya. Dia pasti akan tumbuh dengan baik dalam pengasuhan kalian. Aku belum tentu bisa merawatnya dengan baik. La menjeda ucapannya dengan tarikan napas. Aku hanya ingin memastikan dia baik-baik saja. Itu sudah cukup. Aku gak akan minta lebih. Seperti menahan sesak di dada, Alben terpejam. La sangat tahu, bahwa Arvin yang sekarang bukan lagi sosok lelaki egois dan keras kepala seperti yang ia lihat dulu. Ujian yang datang bertubi-tubi selama setahun ini benar-benar mengubahnya menjadi lebih baik. Di matanya, Arvin hanyalah seorang papa yang telah belajar dari kehilangan, dari rasa bersalah yang panjang, dan dari penantian yang telah diuji waktu. Maafkan aku, nak. Aku pun tidak berdaya. Kamu pasti tahu seperti apa ayah mertuamu, tutur Alben kepada lelaki itu. Arvin mengangguk. Aku mengerti, Om. Mungkin, kalau ada di posisi Om Bara, aku akan melakukan hal yang sama. Bahkan lebih. Aku memang bersalah. Setelah beberapa saat, Arvin kembali menatap malaikat mungil yang masih terlelap. Bibirnya gemetar, tetapi tak ada kata yang terucap. Ia hanya menatap lama, memandangi wajah mungil yang merupakan perpaduan dirinya dengan Alana. Aku pamit, Om. Kalimat itu terasa berat terucap. Setidaknya ia telah memastikan bahwa Arlan kecil masih menghirup udara yang sama dengannya. Dia tumbuh dengan baik, dalam limpahan kasih sayang orang-orang baik. Dan, tidak ada yang bisa meragukan sosok Alben Setio Darmawan dalam menyayangi. Tetapi, baru saja Arvin akan melepas genggaman Ian, secara spontan anak lelaki itu turut membuka mata dengan gelisah. Seolah baru saja terpisah dari sesuatu yang membuatnya nyaman. Dan tangisannya kembali menggema di kamar. Alben dan Kalika bereaksi cepat dan berusaha menenangkan. Namun, tangisan Ian malah semakin menjadi-jadi. Matanya berputar ke seluruh penjuru seperti sedang mencari sesuatu. Dulu, Alben juga pernah mengalami kejadian serupa. Kala itu, Boy berusia 4 tahun dan Kalika sedang marah padanya, sampai ia harus pindah ke apartemen. Boy yang sedang demam malam itu sangat sulit ditenangkan. Dan, satu-satunya yang bisa membuatnya tenang adalah kedatangan Alben yang memeluknya sampai pagi. Mungkin, itu juga yang dirasakan Ian sekarang. Alben menatap Arvin yang berdiri di sudut kamar. Ia hanya menatap si kecil, tapi tidak mendekat. Seolah sudah menyerahkan anak lelaki itu kepada Alben dan Kalika. Sepertinya,
Dia butuh papanya, tutur Alben. Seluruh jiwa Arvin seperti bergemuruh mendengar ucapan Alben. Dalam sekejap matanya dipenuhi cairan. Bening. 8. Lama ia terdiam. Membedah maksud ucapan itu. Kamu boleh menemaninya. Kata orang, saat orang tua sedang gelisah, anak akan ikut merasakan karena ada ikatan batin. Buru-buru Arvin mengusap ujung matanya yang basah dan mendekat. Ila raih tubuh mungil itu dan mendekapnya. Alben memilih mengajak Kalika keluar kamar, seolah memberi ruang bagi Arvin untuk menyelami kebersamaan dengan si kecil. Mas, apa ini gak akan jadi masalah? Bara pasti keberatan, ucap Kalika kepada suaminya. Alben menarik napas dalam-dalam. Bara terlalu keras kepala. Biar nanti aku yang hadapi. Lagi pula, Arvin bukan orang jahat. Malam mendekati larut. Alben mengajak Kalika untuk beristirahat. Untuk si kecil, ia percayakan kepada Arvin malam ini. Dan benar, setelah ditemani Arvin, anak lelaki itu menjadi lebih tenang. Ia tidak lagi rewel. Tidur sepanjang malam dengan lelap. Arvin baru terbangun menjelang subuh saat Arlan kecil terbangun dan meminta susu. Andai ibumu ada di sini, semuanya pasti akan berbeda. Ia mengulas senyum, lalu meletakkan botol susu yang telah kosong. Setelahnya, menjalankan salat subuh di kamar. La tidak ke masjid seperti biasa, sebab khawatir putranya akan terbangun dan menjerit. Saat Arvin sedang salat, pintu kamar itu terbuka pelan. Alben menatap ke dalam memandangi Arlan dan juga Arvin. Ia lantas menutup kembali pintu dan duduk sebentar di balkon lantai 2. Lalu, meraih ponsel dan menghubungi Bara. Mau kemana kita, ayah? Tanya Alana pagi itu saat Bara mengajaknya menuju ke suatu tempat. Menemui seseorang. Siapa? Alana menatap ayahnya penuh tanya. Bara yang sedang fokus mengemudi itu hanya melirik sekilas. Mengusap puncak kepala putrinya dan kembali fokus pada jalan di depan. Seseorang. Kamu mungkin akan senang. Alana hanya mengangguk. Tidak pula menyimpan curiga. Sampai akhirnya, mereka tiba di sebuah rumah megah. Alana menatap rumah yang sangat asing baginya. Kalau diingat-ingat, rasanya belum pernah ia mendatangi tempat itu sebelumnya. Saat mobil terhenti dan Bara turun lebih dulu untuk membukakan pintu mobil untuknya, Alana masih menatap penuh tanya. Ini rumah siapa? Seperti istana. Bara mengulas senyum. La genggam tangan putrinya menuju sebuah taman kecil. Pandangan Alana menyapu ke sekitar. Dari tempatnya berdiri, ia bisa melihat seorang anak lelaki berusia 1 tahunan sedang merangkak di dalam mainan istana balon kecil. La terlihat penuh semangat. Bahkan, tawa cerianya menggema. 9. Alana menatapnya lekat-lekat. Pertama kali memandang anak lelaki itu, ia merasakan sesuatu yang aneh di hatinya. Matanya bahkan tak mampu berpaling dari sosok mungil itu. Lucu sekali. Itu anak siapa, ayah? Bisiknya pelan. Kamu menyukainya. Namanya, Arlan. Arlan. Alana terpaku. Jantung berdebar. Dalam sekejap, matanya yang semula terang mulai tergenang cairan bening. K10. Alana masih mematung di tempat. Pandangannya terpaku pada anak lelaki mungil yang kini sedang berdiri sambil memeluk salah satu sisi istana balon kecil. Bermain di sana. Tertawa dengan mata bersinar. Rambutnya tebal dan hitam, dengan pipi gempil yang menggemaskan. Namun, yang paling membuat dada Alana bergetar adalah nama itu, Arlan. Ia merasa nama itu sangat familiar. Seperti pernah mendengarnya entah di mana. Seolah nama itu menyimpan sesuatu. Tapi, apa? Alana, suara lembut sang ayah membuyarkan lamunannya. Bara sudah lebih dulu mendekati si kecil, lalu berjongkok memanggil pelan. Arlan, sini, nak. Anak itu langsung menoleh. Mata beningnya membulat, lalu berlari kecil dengan penuh semangat. Senyum Bara mengembang sempurna. Ia berjongkok, merentangkan tangan. Didekapnya tubuh mungil itu ke dada.
Sementara Alana menatap dari jarak tidak begitu jauh. Batinnya bertanya-tanya. Tawa Arlan menggema, seperti sudah sangat akrab dengan lelaki paruh baya itu. Bahkan tak ada sedikit pun ketakutan seperti anak kecil yang baru bertemu orang baru. "Opa!" seru Arlan riang. Tangannya menepuk-nepuk pipi Bara dengan manja. Alana tertegun. Matanya yang masih digenangi cairan bening itu menatap penuh tanya. "Opa!" Lalu, memindai sang ayah dan berpindah pada anak lelaki itu. Keningnya mengernyit. Perlahan, kakinya mendekat hingga berada tepat di belakang Bara. "Ayah, siapa anak ini? Kenapa dia memanggil ayah dengan sebutan Opa?" Suara Alana terdengar gemetar, penuh ragu. Bara hanya menatapnya, masih dengan senyum yang menggantung di wajah. Tetapi, tak langsung menjawab. Justru mengusap puncak kepala anak itu dan mengecupnya. Kemudian bangkit dengan menggendong Arlan dan duduk di sebuah kursi taman. "Kemari, Nak." Alana yang masih berada dalam keambiguan itu mendekat dan duduk di sisi sang ayah. "Mau main dengannya?" tawar Bara. Alana menggeleng pelan. Ragu. Ia bahkan enggan menatap anak lelaki itu, sebab ada perasaan aneh saat ia memandangnya. Bara meraih tangan Alana dan meletakkannya di punggung Arlan, seolah ingin memperkenalkan mereka lebih dekat. "Dia mirip kamu, bukan?" tanya Bara. Alana merasakan seluruh tubuhnya meremang. Perlahan ia menoleh, menatap anak itu. Dan, Arlan pun mengangkat wajahnya, hingga tatapan mereka saling bertemu. Mata bening itu menatap Alana penuh rasa ingin tahu. Jemari mungilnya mengulur, menyentuh pipi Alana. Sentuhan kecil yang entah mengapa menimbulkan desir aneh di dada wanita itu. 11. Halo, Dek. Gumam Alana. Suaranya semakin bergetar. Arlan tersenyum lebar hingga menampakkan giginya yang belum tumbuh sempurna. Ada lesung pipit di pipi kiri. "Mama?" tanyanya polos. "Dek." Langit terasa runtuh, Alana nyaris tak bisa bernapas. Tubuhnya hampir limbung, tetapi ia langsung berpegang pada ujung kursi. Matanya terpejam bersama air mata yang mengalir. "Ayah, kenapa dia memanggilku Mama? Siapa dia?" Bara yang duduk di sebelah Alana itu berusaha untuk tenang. Ia rangkul putrinya yang mulai tampak gelisah. "Apa? Kamu tidak ingat apapun tentang nama Arlan, Nak?" Dalam sekejap, Alana merasa tercekik. Bayangan-bayangan kecil menghantam ingatan bertubi-tubi. Nama itu, Arlan. Arlan, itu perpaduan namaku dan ayahmu. Arvin. Kepalanya terasa berdenyut, tidak berkurang meski ia melakukan pijatan lembut. "Siapa anak ini sebenarnya, Ayah? Kenapa aku merasa namanya tidak asing?" Alana menatap ayahnya dengan sorot bertanya, mengguncang lengan lelaki paruh baya itu. Seketika, suasana menjadi hening. Arlan dalam pelukan Bara tetap tersenyum, lalu tertawa kecil sambil memainkan kerah kemeja. "Opa, Mama." Jemari telunjuknya yang mungil itu kembali menunjuk ke arah Alana. Membuat wanita itu menatapnya tak percaya. Dan ketika kesadaran mulai menyelinap, matanya membulat. Kepalanya menggeleng. Berusaha menolak apa yang tertebak dalam benaknya. "Bukan. Dia hanya mengira aku ibunya, kan? Mama." Arlan mengulurkan kedua tangannya, seperti sedang meminta untuk dipeluk. Alana menutup mulutnya dengan kedua tangan. Air matanya jatuh semakin deras. Lututnya lemas seketika, membuatnya hampir tumbang. Tetapi, kemudian ia bangkit. Semakin gelisah, mencengkram kepala yang semakin lama semakin berdenyut dan menyiksa. Rasanya tak tahan. Bayang-bayang itu semakin bermunculan. Suara seperti memanggil yang entah berasal dari mana. Membuatnya tak tahan untuk segera berlari menjauh. Meninggalkan anak lelaki itu. Alana. Jerit Bara. Di sisi lain, Arvin baru saja selesai merapikan setumpuk dokumen di atas meja. Matanya sembab,
Bekas kurang tidur dan tangis semalam masih terlihat jelas. 12. Kenangan semalam bersama Arlan masih terus berputar di kepalanya. Tangisan merdunya, mata bening yang menatap polos, tubuh mungilnya yang hangat, jemari mungil nan lembut yang menggenggam telunjuknya begitu erat. Terasa seperti dunia sedang memeluknya. Semua tersimpan rapi dalam ingatan, lebih dari cukup untuk ia bawa pergi jauh. Menjadi kenangan seumur hidup. Yakin mau pergi, Pak? Suara Jovan mengalihkan perhatian. Arvin menoleh ke belakang. Ia menghembus napas pelan. Alana dan Arlan akan hidup lebih baik tanpaku. Alana bisa memulai hidupnya yang baru, sementara Arlan sudah berada dalam asuhan orang yang benar-benar tepat. Aku tidak butuh apa-apa lagi. La menatap map coklat di meja. Aku sudah membuat surat pengalihan semua asetku atas nama Arlan dan Alana. Aku percaya padamu. Tapi, tolong, Van. Jangan berusaha mencegah. Jovan terdiam. Sebenarnya, ia ingin mencegah niat Arvin untuk pergi. Setidaknya, sampai keadaan menjadi lebih baik untuk semua orang. Mungkin saja, Alana akan pulih dalam waktu dekat. Tetapi, ia juga tahu betapa patah hatinya Arvin dengan kejadian ini. Bahkan, membuatnya hampir gila. Dan benar, semua orang butuh waktu untuk menenangkan hati. Tolong minta orang bawa koperku ke mobil, pintanya. Biar saya saja, tawar Jovan, yang langsung meraih koper milik sang bos dan hendak membawanya keluar. Baru melangkah ke depan pintu, ponsel miliknya berdering. Jovan meletakkan koper di depan pintu, lalu merogoh saku untuk mengeluarkan ponselnya. Pak Alben, tumben. La melirik ke arah Arvin sejenak. Bosnya itu sedang berdiri menghadap jendela dengan pandangan menuju ke taman rumah. Hari sudah menjelang senja. Sebentar lagu gelap. Jovan memilih sedikit menjauh untuk menerima panggilan. Iya, Pak. Alana menghilang. Tadi, Bara membawanya menemui Arlan dan dia langsung pergi sambil menangis. Aku sudah perintahkan orang-orangku untuk mencarinya. Jovan tersentak. Ponsel di tangannya ia genggam erat. Masalah apa lagi ini? Pikirnya. Tanpa pikir panjang, ia kembali membuka pintu kamar sang bos. Arvin yang masih berdiri di sisi jendela sontak menoleh. Ada apa, Van? Kenapa kamu kelihatan panik? Jovan termenung, melihat wajah Arvin, ia jadi tak tega. Sebenarnya, Jovan ragu untuk memberitahu Arvin. Takutnya, malah Arvin yang akan disalahkan lagi dengan kejadian ini. Sudah cukup ia dihukum selama setahun ini. Lagi pula, bukankah Bara sendiri yang memintanya untuk tidak memunculkan diri lagi di hadapan Alana? Gak apa-apa, Pak. Ia mengulas senyum tipis. Kita berangkat sekarang. Takutnya ketinggalan pesawat. 13. Arvin melirik jam yang melingkar pada pergelangan tangan. Kurang lebih 2 jam dari sekarang adalah jadwal penerbangan. Menunda keberangkatan bisa membuatnya tertinggal. Belum lagi macet di jalan. Semuanya sudah siap. Sudah. Aman, balas Jovan, seolah sengaja menutupi kabar hilangnya Alana. Arvin mengangguk. Sudut bibirnya terangkat tipis. Ia lantas melangkah keluar setelah sebelumnya menatap kamar mewah yang sudah ia huni setahun terakhir ini. Begitu tiba di depan, Jovan membukakan pintu mobil. Arvin duduk di sisi kursi kemudi. Ponsel sengaja ia nonaktifkan sejak meninggalkan rumah Alben pagi tadi. Sekarang ia bersandar, menenangkan hati dan menyiapkan diri dengan kepergiannya. Dan mungkin, ia tidak akan kembali ke kota ini dalam waktu yang lama. Atau mungkin, tidak akan kembali lagi. Van. Iya. Jovan yang sudah duduk di kursi kemudi itu menoleh. Ia mulai menyalakan mesin mobil. Kenapa perasaanku jadi aneh? Aku merasa ada yang tertinggal. Jovan berpikir sejenak. Sepertinya sudah tidak ada yang tertinggal, mungkin, perasaan Bapak saja. Berat pasti meninggalkan kota ini. Iya,
mungkin kamu benar. Jadi, jalan sekarang. Arvin mengangguk. Mobil pun melaju meninggalkan rumah itu. Meninggalkan semua kenangan yang ada. Hujan turun deras. Langit seakan ikut menangis bersamanya. Membiarkan airnya jatuh deras, menimpa bumi dan membasahi tubuh Alana yang berdiri di tengah taman tanpa payung. Tanpa perlindungan apapun, selain tangis yang tak bisa lagi ia tahan. Bersama perasaan yang tak mampu ia ungkap dengan kata. La terdiam di sana. Rambut panjangnya menjuntai ke wajah. Bersama tubuhnya yang basah kuyup. Kenangan-kenangan kecil bermunculan, menghantam ingatannya. Mengoyak hati yang rapuh. Tanpa ampun. Hai, Nanmaku Alana. Senyum cerah tergambar di ingatan kala tangannya mengulur kepada lelaki bermata dingin yang menatapnya seperti musuh. Lalu, dengan segala cara licik ia menjeratnya hingga menuju pernikahan. Malam pertama di rumah itu, ia kedinginan. Sama seperti sekarang. Bahkan lebih. Menahan sakit seorang diri. Bertahan hidup dengan tubuh yang lemah. Bahkan, setiap sentuhan hangat masih terekam di ingatan. 14. Dan juga detik-detik ia memeluk perut yang mulai membesar seorang diri. Bersama janin kecil yang bertahan hidup di sana. Tolong selamatkan anakku, mereka mau membunuhnya. Bawa pergi dia sejauh mungkin. Ia menutup telinganya dengan kedua tangan. Tetapi, bayang-bayang itu tetap datang menghantui. Ia bahkan masih ingat terakhir kali suara lelaki itu memanggilnya dari kejauhan. Alana, tolong dengar aku. Aku menyesal. Aku kemari untuk menjemputmu. Ayo, kita pulang. Cepat cari istri dan anakku. Jangan sampai sesuatu yang buruk terjadi kepada mereka. Tubuhnya yang lemah jatuh berlutut, kedua tangan bertumpu. Mencoba bertahan. Tetapi, seperti tidak memberinya ampun, kenangan kecil itu datang bergantian. Menciptakan rasa sakit di kepala. Bahkan perut menjadi mual. Alana tidak ada di mana-mana, orang-orang kita masih mencari. Papa Ryo, yang sore menjelang malam itu turut mencari Alana. Bara yang duduk di sebelah Yo termenung. La mulai gelisah. Bagaimana kalau terjadi sesuatu padanya, Yo? Dia belum pulih sepenuhnya. Bekas operasinya bisa saja sakit. Aku akan arahkan orang-orang kita untuk mencari ke rumah sakit. Siapa tahu dia pingsan di jalan dan ada yang menolongnya. Bara memandang keluar. Mengamati jalan-jalan yang mereka lalui. Sejak beberapa menit lalu, ponsel terus berdering. Kadang dari Mia, Alea, atau Boy yang menanyakan perkembangan pencarian Alana. Ya Allah, ujian apa lagi ini? Kupikir dengan mengamankan Alana, semuanya akan membaik. Tapi, keadaannya justru terbalik. Tenang. Yo menepuk bahunya pelan. Apa tidak sebaiknya kita beritahu Arvin? Untuk apa memberitahunya? Jangan menambah masalah, Yo. Justru Alana lari karena ketakutan. Seharusnya tidak secepat ini aku mempertemukannya dengan Arlan, ucap Bara penuh sesal. Tapi, secara hukum, mereka masih terikat pernikahan. Arvin masih berhak untuk tahu apapun yang terjadi terhadap Alana dan Arlan. Kamu mungkin terlalu keras hati. Kalau kamu yang ada di posisiku, apa yang akan kamu lakukan? Akan kuhajar Arvin sampai mati. Jawab Yo cepat. Waktu itu kamu punya kesempatan untuk menghajarnya sampai mati. Kenapa tidak kamu lakukan? Bara langsung diam. Aku hanya mau dia menjauh dari anakku. Bukan mau membunuhnya, jawabnya setelah beberapa saat terdiam. Kamu baru saja menunjukkan betapa egoisnya dirimu. Yo menjeda ucapannya dengan hela napas. Ingat, kamu dulu lebih parah darinya. Kamu pun melakukan hal yang sama terhadap Mia. Setidaknya, Arvin melakukannya karena salah paham. Sedangkan kamu, dengan kesadaran penuh mengusir Mia dan memberinya uang untuk menggugurkan anaknya. Maaf, aku ungkit masa lalumu. Tapi, untuk kasus Arvin dan Alana ini,
kamu sudah berlebihan dan bertindak kejauhan. Bara termenung. Menimbang dalam hati apa benar jalan yang dipilihnya sudah berlebihan seperti yang 15. Dikatakan Yo. Bahkan, Alben pun pernah memperingatkan hal yang sama. Aku sedang tidak mau membahas laki-laki itu. Ayo jalan. Yo baru saja akan melajukan mobil ketika ponsel milik Bara berdering. Lagi-lagi itu dari Mia. Ia pasti mau menanyakan perkembangan pencarian untuk putrinya. Ya, Mia. Jawab Bara, sesaat setelah panggilan terhubung. Mas, di rumah ada beberapa orang yang datang. Katanya mereka tim legal dari pihak Arvin. Mau bertemu dengan kamu. Pengacara. Dari pihak Arvin. Sepertinya ini hal yang serius. Bara melirik Yo sekilas. Ada apa? Kata Mia, di rumah ada kuasa hukumnya Arvin. Entah mau apa. Tanpa mengulur waktu, mereka segera pulang ke rumah. Kebetulan lokasi mereka sekarang tidak begitu jauh dari rumah. Tetapi, pencarian Alana tetap berlanjut dan tetap mereka pantau. Setibanya di rumah, Bara langsung disambut oleh beberapa orang berpakaian formal. Mereka lalu duduk bersama di ruang tamu, sementara Mia menunggu dari kamar. Menjaga Alzam dan Arlan. Sesekali ia hanya mengintip dari lantai atas. Khawatir suaminya akan lepas kendali dan menghajar orang sembarangan. Maaf kalau kedatangan kami mendadak. Tapi, hal ini perlu kami sampaikan, mengingat ini adalah titipan dari klien kami, Pak Axel Aditama Wijaya. Bara mengangguk mendengar nama asli Arvin tersebut. Salah satu dari tiga lelaki itu pun menggeser sebuah map dan membuka isinya. Bara hanya melirik, di mana tertera nama Alana dan Arlan di sana. Ini adalah berkas berisi dokumen pengalihan seluruh aset Bapak Axel Aditama Wijaya. Rumah pribadi, saham di perusahaan, rekening, dan properti lainnya telah dialihkan atas nama Ibu Alana dan putranya Arlan Aditama Wijaya. Dada Bara mendadak sesak. Tak mengerti apa ini. Semua proses sudah ditandatangani secara sah dan tuntas oleh Pak Axel sendiri. Kami hanya diminta menyerahkan amanah ini kepada Anda, sebagai pihak wali yang disebut dalam surat. Salah satu dari mereka lantas mengeluarkan amplop kecil, lalu menyerahkan kepada Bara. Sebelum pergi, beliau juga menitipkan surat pribadi. Tanpa suara, Bara meraihnya. Ragu untuk membuka. Namun, pada akhirnya tetap melihat. Sudut matanya pun berkerut, membaca kata demi kata yang tertuang di sana. Maaf karena tidak berpamitan. Andai ada yang bisa kuberikan kepada Alana dan Arlan sebagai permintaan maaf, pasti akan kuberikan. Sekalipun itu dengan nyawa. Kutitipkan mereka padamu, sebagai tempat paling aman untuk mereka berlindung. Aku percaya, hidup mereka akan lebih baik. Tanpaku. Hanya ini yang bisa kuberikan, setelah semua luka yang kugoreskan dan mungkin tidak terobati. Sekali lagi, aku minta maaf dari hati terdalam. Bara menutup surat kecil itu. Singkat, tetapi berhasil membuat matanya merah. Bahinya turun perlahan. Selama ini, ia terlalu sibuk menilai kesalahan lelaki itu. Menghukumnya tanpa ampun, bahkan lupa bahwa Arvin juga manusia. 16. Untuk pertama kali, ia merasa kalah. Seperti kehilangan kesempatan untuk memaafkan lebih awal. Dalam sekejap, bola mata Bara dipenuhi cairan bening.